Halo guys, ketemu lagi sama aku Anang. Di video kali ini aku ingin membahas tentang sesuatu yang penting nggak penting. Aku ingin membahas satu topik, apakah budaya itu boleh punah? Nah teman-teman, banyak orang terjebak pada persepsi bahwa budaya itu tidak boleh punah. Entah ini berakar dari apa, tapi sepertinya bahwa mungkin beberapa orang yang beranggapan budaya tidak boleh punah itu menganggap bahwa budaya itu adalah hanya hal-hal yang selama ini kita ketahui begitu konkret seperti kesenian, tari-tarian, wujud-wujud kebudayaan daerah yang konkret ya, seperti itu tadi, alat musik daerah, upacara adat daerah. Nah, aku ingin menyampaikan pendapat, bahwa pendapatku bahwa budaya itu boleh punah ya teman-teman ya. Sebelumnya aku ingin memberi latar belakang ya, bahwa budaya itu sebenarnya jenisnya sangat banyak ya. Bukan jenisnya ya, dapat kita kategorikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu eh, pertama kesenian ya, kemudian cara hidup, yang ketiga nilai, kemudian ada alat-alat untuk hidup. Jadi misalnya kalau kesenian itu seperti wayang, gamelan, tari-tarian. Nah, kemudian kalau untuk alat-alat hidup itu seperti rumah, rumah adat, eh, perkakas rumah tangga. Kemudian kalau untuk cara hidup itu adalah misalnya seperti eh, kebiasaan melakukan ritual sebelum memulai atau melakukan sesuatu. Kemudian upacara-upacara adat, termasuk dalam cara hidup adalah cara menyelesaikan suatu masalah, apakah melalui musyawarah atau melalui apa. Termasuk cara hidup adalah misalnya kalau di Jawa itu ada kebiasaan mendirikan rumah kayu secara gotong royong atau bersama-sama. Jadi satu orang yang mendirikan rumah akan dibantu oleh warga satu RT. Itu zaman dulu ya. Kalau di daerahku disebut sambatan. Itu adalah salah satu contoh dari cara hidup. Termasuk dalam alat hidup itu adalah bukan cuman rumah adat ya. Bahasa itu menurutku alat hidup juga. Jadi bahasa itu adalah alat atau sarana kan untuk orang itu berkomunikasi ya. Bahasa daerah di Indonesia ini begitu banyak. Nah, itu adalah juga merupakan budaya. Nah, dan tidak lupa yang terakhir adalah nilai-nilai atau ajaran-ajaran. Nah, ini menyangkut eh, merupakan sesuatu yang membentuk karakter, jati diri atau seseorang, yang menyebabkan juga beragamnya sifat-sifat dan karakteristik orang-orang di berbagai daerah di Indonesia ya. Tentu orang Jawa memiliki karakter dan etos yang berbeda dengan orang yang lain, kemudian orang yang lain juga bukan suatu bukan sesuatu yang bisa membuat kita menyatakan bahwa ini lebih baik dari yang ini. Tetapi apabila kita gali lebih jauh, semuanya mungkin adalah baik, tapi berdasarkan oleh suatu ajaran atau nilai-nilai yang berbeda ya. Jadi misalnya etos kerja suku A dan ataupun etos kerja suku B. Nah, mungkin di mata A si B mungkin seperti ini, atau di mata si suku B, suku A etos kerjanya seperti ini. Tapi
sebenarnya jika ditelaah lebih dalam ke dalamnya itu sebenarnya mungkin semuanya itu sama baiknya. Cuman mereka memiliki satu nilai ajaran yang berbeda, dan itu merupakan penemuan dari leluhur-leluhur mereka yang diyakini dan akhirnya ditularkan secara terus-menerus ke anak cucu mereka. Nah, itu juga budaya ya. Itu adalah ajaran. Nah, jadi itu adalah gambaran umum ya tentang budaya ya, tentang pengkategoriannya ya, yang menurutku sudah cukup komprehensif. Nah, apakah budaya boleh punah? Boleh. Contoh, budaya sambatan atau gotong royong mendirikan rumah yang merupakan budaya kategori cara hidup itu sudah punah di beberapa daerah di Indonesia. Ya mau tidak mau, karena itu adalah kemauan dari perjalanan sejarah. Memang zamannya kini sudah mengharapkan itu untuk punah dengan sendirinya. Faktornya banyak sekali ya, banyak sekali. Mungkin sekarang kita sudah masuk kepada budaya profesional atau budaya gajian. Mungkin juga orang dalam satu RT belum tentu semuanya memiliki keterampilan bertukang, sehingga tidak mungkin acara sambatan atau mendirikan rumah secara bersama-sama itu terlaksana. Itu bisa jadi ya. Kemudian orang tidak semuanya membangun rumah kayu, jadi sudah beragam, ada yang rumah kayu, ada yang berumah tembok. Akhirnya kan pada akhirnya yang berumah tembok kan tidak membutuhkan bantuan suatu saat ketika dia akan mendirikan rumah, karena basicnya dia rumahnya tembok dan tidak dibutuhkan acara untuk itu tadi ya, sambatan tadi ya, bersama-sama mendirikan bangunan. Nah, itu contoh ya sambatan. Yang kedua, aku ingin membahas tentang Tayub ya. Tayub Blora. Kamu tahu Blora ya? Kabupaten di Jawa Tengah. Jawa Tengah bagian utara. Jadi Tayub adalah kesenian tari-tarian dari Blora, di Blora ya. Dia ditampilkan oleh beberapa penari Tayub perempuan dan juga beberapa dan juga laki-laki ya, artinya sepasang-sepasang ya. Nah, Tayub itu bisa saja suatu saat punah, dan itu boleh. Kenapa? Karena dari sisi penari Tayub ya, belum tentu ada suatu saat, atau bisa jadi suatu saat orang itu tidak ada anak perempuan atau anak gadis yang mau atau bercita-cita menjadi penari Tayub. Jangankan bercita-cita, mau aja mungkin enggak ya. Untuk mau menjadi penari Tayub itu aja mungkin enggak. Nah, yang kedua adalah minat dari para laki-laki ya, bapak-bapak ya, yang menjadi pasangan penari Tayub ya, itu kan semakin lama semakin menurun. Jadi generasi yang lebih muda itu nanti pada akhirnya dia tidak akan tertarik untuk menari Tayub. Artinya apa? Demandnya kurang, maka penari Tayub itu juga, atau grup Tayub itu juga akan makin lama makin kurang job, dan makin lama makin habis. Mungkin terlalu ekstrim ya kalau aku menyampaikan bahwa itu suatu saat akan punah, atau bisa jadi punah, atau boleh punah. Karena di Blora ini pertunjukan Tayub itu adalah satu syarat dari satu ritual yang namanya gas deso ya. Jadi di setiap kali penyelenggaraan sedekah bumi atau gas deso, Tayub itu kan harus ada. Jadi sehingga andai kata dia tidak punah, satu saat nanti mungkin akan ada pertunjukan by design. Artinya semuanya dibayar ya, memang dibayar ya, tapi ini lebih
kepada suatu settingan ya, settingan agar itu tetap ada. Jadi tidak secara alami dia ada performance tayub itu, tetapi karena by design untuk menjawab atau memenuhi kebutuhan aja. Nah, itu kira-kira ya teman-teman ya. Ada dua contoh ya yang aku sampaikan ya, yaitu yang pertama tayub, yang kedua adalah tentang sambatan atau gotong royong membangun rumah kayu di Jawa. Nah, apakah budaya itu boleh punah? Boleh. Contoh lagi ya, pakaian adat. Kita tidak pernah loh bisa memaksakan seorang perempuan untuk memakai kebaya yang berkemben-kemben yang menunjukkan lipatan ini ya, dada ya. Padahal secara pakem kebaya itu ya seperti itu harusnya kan zaman dulu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan semakin maraknya tren hijrah dan sebagainya, tentu para wanita itu akan semakin enggan untuk berbusana seperti itu. Makanya muncullah akhirnya kebaya-kebaya yang sudah dimodif. Kemudian orang tidak memakai sanggul lagi sekarang. Sanggulnya dimodif supaya rambutnya tertutup. Bahkan ada yang memakai kebaya tapi menggunakan jilbab misalnya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari proses punahnya satu budaya. Jadi budaya itu boleh punah, boleh. Termasuk budaya yang terkategori sebagai cara hidup, yaitu beberapa dulu pernah ya, tidak usah aku sebut ya, ada yang suka menyelesaikan masalah perselisihan dengan kekerasan. Nah, kira-kira budaya itu harus dipertahankan atau tidak? Tentu tidak kan. Nah, itulah kira-kira teman-teman pembahasanku hari ini soal punahnya suatu budaya.